Katalogisasi. Di sini ada dua pengertian, yaitu pengertian katalog dan juga katalogisasi. Pengertian katalog yaitu suatu daftar yang berisi keterangan-keterangan lengkap atau komprehensif dari suatu bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan yang disusun secara sistematis atau menurut sistem tertentu. Kemudian pengertian katalogisasi. Katalogisasi yaitu suatu proses pembuatan katalog perpustakaan yang menghasilkan suatu cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Fungsi katalog sendiri terdiri dari dua. Yang pertama, sebagai alat komunikasi, dan yang kedua sebagai sarana temu balik informasi. Sebagai alat komunikasi, karena katalog memuat keterangan-keterangan atau data bibliografis suatu bahan pustaka, baik tentang fisik maupun isi bahan pustaka tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Sebagai sarana temu balik informasi, karena sebagai wakil dokumen koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Kemudian tujuan penyediaan katalog di perpus. Ada 3. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada pemustaka dalam mencari atau menemukan informasi bahan pustaka. Yang kedua, menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Dan yang ketiga, menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Selanjutnya, jenis katalog berdasarkan bentuk terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, jenis katalog buku. Yang kedua, jenis katalog berkas. Yang ketiga, jenis katalog kartu. Yang keempat, jenis katalog terpasang. Prinsip katalog sendiri, yang pertama, memuat keterangan-keterangan bahan pustaka selengkap mungkin. Yang kedua, fleksibel dalam arti mudah menyisipkan entry yang baru. Yang ketiga, mudah digunakan dan diatur. Yang keempat, ekonomis dalam penggunaannya. Yang kelima, mudah dibuat duplikatnya. Yang keenam, tidak memakan tempat. Dan yang ketujuh, mudah pemeliharaannya. Selanjutnya ada standar katalogisasi. Di sini ada 3. Yang pertama, International Standard Bibliographic Description atau disingkat dengan ISBD. Lalu ada Anglo-American Cataloging Rules yang disingkat dengan AACR. Kemudian yang terakhir Resource Description and Access atau disingkat RDA. Proses katalogisasi sendiri ada 3 bagian dari katalog. Di antaranya nomor panggil atau call number, yaitu terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf kapital nama pengarang, dan 1 huruf kecil dari huruf awal judul yang bukan kata sandang atau kata depan. Adalah suatu istilah, nama atau frasa di atas entry katalog yang menunjukkan suatu aspek bahan pustaka, baik berupa pengarang, judul, ataupun subjek. Deskripsi bibliografis yaitu suatu set data bibliografi yang mencatat suatu bahan pustaka. Prosedur katalogisasi ada pengkatalogan deskriptif yang bertumpu pada fisik bahan pustaka seperti judul, pengarang, jumlah halaman, dan lain sebagainya, yang kegiatannya berupa membuat deskripsi bibliografi, menentukan tajuk entry utama dan tambahan. Lalu pengindeksan subjek yang berdasar pada isi bahan pustaka atau subjek atau topik yang dibahas dengan mengadakan analisis subjek yang menentukan notasi klasifikasi, daftar tajuk subjek, dan tesaurus.
garis besar urutan unsur dan tanda baca dalam daerahnya masing-masing, ada judul dan keterangan tanggung jawab, edisi, daerah rincian spesifik materi, penerbitan dan distribusi, deskripsi fisik, seri, catatan, nomor standar, dan syarat ketersediaan. Deskripsi bibliografi sendiri dibagi dalam 7. Yang pertama, daerah judul dan keterangan penanggung jawab. Di sini berisi judul biasa, diantaranya tanda sama dengan, yaitu judul paralel atau judul dalam bahasa lain. Titik 2, judul lain atau informasi judul lain, atau disebut dengan anak judul. Setelah itu diberi garing dengan menulis keterangan penanggung jawab atau pengarang pertama. Kemudian diberi tanda koma dengan diisi keterangan pengarang kedua ataupun ketiga. Lalu setelah itu diberi titik koma dengan keterangan pengarang lainnya, misalnya seperti editor, penyunting, penerjemah, ahli bahasa, penghimpun, dan penyadur. Yang kedua ada daerah edisi atau cetakan, terdiri dari titik dan strip 2. Nah, di situ nanti diisi dengan keterangan edisi atau biasa disingkat dengan ED. Setelah itu diberi tanda koma di belakang edisi dengan ditulis keterangan cetakan atau biasa disingkat dengan cetak. Lalu yang ketiga, daerah penerbitan atau impresum. Nah, nanti di sini tuh diberi tanda titik, strip 2 dengan keterangan tempat atau kota terbit, ditulis S.L atau sin loko jika tanpa tempat. Setelah itu diberi tanda titik 2 sebagai nama penerbit. Jika tanpa nama penerbit nanti ditulis dengan S.N atau sign nomen. Kemudian koma, tahun terbit. Jika tanpa tahun terbit tinggal ditulis saja S.A. Yang keempat, daerah deskripsi fisik atau kolasi. Di sini keterangan jumlah halaman buku. Yang pertama ditulis titik 2 keterangan ilustrasi seperti keterangan gambar, diagram, grafik peta maupun foto. Lalu setelah ditulis keterangan ilustrasi diberi titik koma dan ditulis ukuran fisik bahan pustaka atau tinggi buku itu. Lalu yang kelima, daerah seri. Daerah seri ini yang pertama kita tulis titik strip 2 dengan isi judul seri, kemudian diberi titik 2 setelah judul seri dengan keterangan subjudul seri. Setelah itu diberi titik koma dengan keterangan penomoran seri. Yang keenam, daerah catatan. Daerah catatan ini berisi keterangan-keterangan yang dianggap perlu diketahui oleh pemakai seperti keterangan jilid, indeks, bibliografi, keterangan peruntukan, judul asli, dan lain-lain. Yang ketujuh, nomor standar dan syarat ketersediaan. Nomor standar ini terdiri dari nomor ISBN atau ISSN ataupun nomor ISMN. Penentuan tajuk. Yang pertama, tajuk entry utama atau tajuk utama. Kita bisa menentukan tajuk pengarang, nama badan korporasi, pertemuan, dan judul. Yang kedua, tajuk entry tambahan atau tajuk tambahan. Kita bisa menentukan tajuk subjek, tajuk judul, tajuk pengarang, penyunting, penerjemah, editor, dan penghimpun. Jenis pengarang ada 3. Yang pertama, pengarang nama orang-orang yang bertanggung jawab atas isi intelektual atau artistik suatu karya. Yang kedua, pengarang badan korporasi suatu organisasi atau kumpulan orang-orang yang dikenal dengan nama tertentu sebagai satu kesatuan.
Yang ketiga, pertemuan atau konferensi atau seminar yang menghasilkan karya. Jenis karya kepengarangan ada 6. Yang pertama, karya kepengarangan tunggal, karya pengarang ganda, karya campuran, karya editor atau penyunting, karya pengarang bersama, dan karya kumpulan. Yang terakhir ada contoh gambar katalog kartu. Di sini sudah ditulis keterangan-keterangannya. Yang pertama ada nomor panggil. Nomor panggil ini berisi 3 informasi, yaitu nomor klasifikasi, 3 huruf pertama dari nama utama atau nama pengarang, dan 1 huruf pertama judul. Lalu ada tajuk entry. Tajuk entry ini kata-kata pertama yang terdapat dalam entry katalog sebagai dasar penyusunan katalog. Lalu ada judul, ada nama pengarang, ada edisi yang terdiri dari cetakan buku tersebut. Lalu ada impresium. Impresium ini terdiri dari kota terbit, tempat terbit, dan juga tahun terbit. Kemudian kolasi. Kolasi ini terdiri dari halaman buku dan tinggi buku itu. Lalu ada ISBN. ISBN ini biasanya sudah terdapat dari buku yang akan kita katalogkan. Lalu ada tajuk subjek. Kemudian yang terakhir ada jejakan. Dan katalog kartu sendiri ukurannya itu sudah ditentukan, yaitu 7,5 cm dikali 12,5 cm.